Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang status dan karakteristik keilmuan pedagogik. Berikut anggota kelompok. Subbab pertama yaitu pengertian ilmu. Secara etimologis, istilah ilmu berasal dari kata alama dalam bahasa Arab yang berarti tahu. Giorgio Thomas White Patrick dalam bukunya Introduction to Philosophy menyatakan bahwa dalam bahasa Latin dikenal pula kata scio sebagai asal kata science yang juga berarti tahu. Berdasarkan asal usul katanya itu, maka ilmu atau sains berarti pengetahuan. Syarat kriteria ilmu. Terdapat 3 syarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu yang otonom. Ketiga syarat yang dimaksud sebagai berikut. Ada yang berpendapat bahwa selain ketiga syarat kriteria, masih terdapat satu syarat lagi yang harus dipenuhi oleh suatu disiplin ilmu yang otonom. Suatu syarat yang dimaksud adalah terjadinya progres. Artinya bahwa sistem pengetahuan yang dimaksud mengalami kemajuan atau terus berkembang. Rumpun dan cabang-cabang ilmu. Pada awalnya terdapat 2 cabang utama, yaitu filosofi alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam. Kedua, filsafat moral yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu sosial. Senada dengan itu, Dilthey mengelompokkan ilmu menjadi 2 rumpun, yaitu ilmu kemanusiaan yang mencakupi juga ilmu-ilmu sosial dan ilmu kealaman. Terima kasih. Saya Riani Destika Fitri Hairi akan menjelaskan status keilmuan pedagogik. Status keilmuan pedagogik. Para ilmuwan menyatakan bahwa pedagogik berstatus sebagai suatu ilmu yang otonom. Pedagogik adalah ilmu tersendiri, sejajar dengan ilmu-ilmu tentang humanisme seperti ekonomi, hukum, sosiologi, dan lain sebagainya. 3 persyaratan keilmuan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu berkenaan dengan objek studinya, metode studinya, dan sifat sistematis dari hasil studi. Objek studi pedagogik. Objek studi pedagogik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu objek material, sesuatu yang dipelajari oleh suatu ilmu dalam wujud materinya. Objek material pedagogik adalah manusia. Yang kedua, objek formal. Objek formal yaitu suatu bentuk yang khas atau spesifik dari objek material yang dipelajari oleh suatu ilmu. Objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Pedagogik memiliki objek formal tersendiri yang spesifik dan berbeda daripada objek formal psikologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian metode studi atau penelitian pedagogik. Dalam rangka operasinya, metode ilmiah dijabarkan ke dalam metode penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian ilmiah tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian ilmu kemanusiaan, dan yang kedua metode kuantitatif, yaitu metode penelitian ilmu kealaman. Ahli pedagogik meyakini bahwa objek material ilmu kemanusiaan berbeda dengan objek material ilmu kealaman. Ilmu-ilmu kemanusiaan memiliki ciri khas mengenai objek penelitiannya. Yang pertama yaitu objek penelitian ilmu kemanusiaan, yaitu manusia bukanlah sebagai benda jasmani saja, melainkan manusia sebagai keseluruhan. Yang kedua, kekhasan objek penelitian ini berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Manusia meyakini ruang dalam lingkungan pergaulannya atau masyarakat, sedangkan waktu dialami, dihayati, dan dipandang sebagai sejarah yang melampaui rangkaian peristiwa semata-mata. Fenomena pendidikan sebagai objek formal studi pedagogik yang tergolong ilmu sosial atau ilmu kemanusiaan berbeda dengan fenomena alam yang dijadikan objek formal ilmu-ilmu kealaman.
Implikasinya, metode penelitian kuantitatiflah yang dipandang tepat untuk digunakan sebagai metode dalam studi pedagogik. Jenis metode penelitian kualitatif yang umum digunakan dalam studi pedagogik adalah fenomenologi. Kemudian, keterpaduan hasil studi pedagogik. Dari hasil ilmiah yang dilakukan para ilmuwan pedagogik dalam rentang waktu yang cukup panjang, telah membangun suatu bangunan pengetahuan yang sistematis. Dari uraian yang tadi saya jelaskan, dapat menentukan penilaian bahwa pedagogik telah memenuhi ketiga persyaratan atau kriteria sebagai suatu ilmu yang otonom. Sebab pedagogik memiliki objek formal tersendiri yang berbeda daripada objek formal ilmu lainnya, menggunakan metode penelitian tertentu yang dipandang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta telah menghasilkan pengetahuan yang tersusun secara sistematis mengenai objek studinya. Terima kasih ulasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik ilmuwan pedagogik. Fungsi atau tugas pedagogik. Sebagaimana ilmu pada umumnya, pedagogik mempunyai fungsi tertentu. Fungsinya ada 5. Yang pertama, fungsi menyatu paduan temuan hasil studi. Suatu ilmu merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur. Sebab itu, salah satu fungsi atau tugas pedagogik sebagai suatu ilmu adalah menyatu padukan temuan hasil studi mengenai fenomena pendidikan, sehingga merupakan suatu sistem pengetahuan yang teratur mengenai pendidikan anak. Yang kedua, fungsi deskriptif dan preskriptif. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, dan juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidik dan bagaimana seharusnya pendidik itu bertindak dalam rangka mendidik anak. Yang ketiga, fungsi memprediksi. Penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik dapat memberikan prediksi tertentu apa yang mungkin terjadi dalam pendidikan anak selanjutnya. Yang keempat, fungsi mengontrol. Pedagogik akan melakukan pengendalian agar sesuatu yang diharapkan dengan pendidikan anak itu dapat terjadi. Sedangkan jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pedagogik dapat mencegahnya. Selanjutnya, yang kelima, fungsi mengembangkan. Pedagogik mempunyai fungsi untuk mengembangkan hasil teman-teman yang lama dan berupaya untuk menghasilkan teman-teman yang baru. Selanjutnya, membahas tentang pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, ilmu praktis, dan antropologi praktis normatif. Yang pertama, sebagai ilmu empiris. Objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan tersebut jelas terdapat dalam pengalaman empiris. Konsep dan teori dari pengalaman empiris itulah yang membuat pedagogi itu dapat terbangun. Yang kedua, sebagai ilmu kemanusiaan. Objek material pedagogik adalah manusia. Manusia bukanlah makhluk yang pasif, melainkan juga aktif dan kreatif. Oleh karena itu, tujuan pedagogik sendiri adalah untuk mendewasakan dan mengembangkan anak yang pada hakikatnya itu adalah memanusiakan manusia. Yang ketiga, sebagai ilmu normatif. Pedagogik berfungsi mempelajari situasi pendidikan sebagai objek studinya, tetapi tidak hanya berisi deskripsi pemahamannya saja, melainkan juga bagaimana seharusnya pendidik bertindak dalam mendidik anak.
Pedagogik juga didasarkan pada pemilihan yang membedakan antara mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam rangka mendidik anak. Pedagogik juga berbeda dari ilmu-ilmu yang lain yang menganut asumsi bebas nilai yang hanya mendeskripsikan suatu objek apa adanya. Selanjutnya yang keempat, sebagai ilmu praktis, bahwa pedagogik bukanlah ilmu untuk ilmu dan juga bukanlah ilmu yang bebas nilai, tapi pedagogik merupakan suatu ilmu bisa untuk diamalkan, bisa untuk memberikan pemahaman, dan juga bisa memberi arahan dalam bertindak. Yang kelima, sebagai antropologi praktis normatif, pedagogik mencakup teoritis dan praktis dalam upaya mengembangkan manusia sesuai dengan nilai dan norma. Apa itu antropologi praktis normatif? Menurut Cartan 1992, yaitu mengenai ajaran mengenai manusia yang secara rasional dan sistematis memberikan wawasan mengenai perilaku pendidik dan anak didik dalam proses pendidikan dan bagaimana pendidikan itu dilakukan mengatur norma-norma tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan pedagogik dengan disiplin lain dan struktur atau sistematika pedagogik. Pedagogik mengadopsi konsep atau teori dari ilmu-ilmu lain yang dalam mempelajari fenomena pendidikan. Misalnya, pedagogik mengadopsi teori perkembangan anak dan teori belajar dari psikologi. Dan yang kedua, pedagogik juga mengadopsi filsafat tentang manusia atau antropologi. Nah, jadi ilmu pedagogik itu bersifat otonom, di mana pedagogik berperan sebagai tuan rumahnya, sedangkan ilmu-ilmu lain berperan sebagai tamunya. Jadi ilmu pedagogik bisa mengadopsi dari ilmu-ilmu lain, tetapi ilmu-ilmu lain belum tentu bisa mengadopsi dari pedagogik, seperti itu. Nah, struktur atau sistematika pedagogik juga ada dua, pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Yang pertama, pedagogik teoritis, cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis mengenai pendidikan anak. Jadi di teoritis ini pendidikannya bagaimana membimbing anak dengan teori-teori, pengertian-pengertian dari buku atau dari bacaan-bacaan lain seperti itu. Dan yang kedua, pedagogik praktis, cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek mendidik anak. Nah, kalau pedagogik praktis ini mengajarkan kepada anak bagaimana tindakan atau praktek yang akan ditujukan kepada anak secara langsung. Pedagogik teoritis dibagi menjadi dua, ada pedagogik sistematis dan pedagogik historis. Pedagogik sistematis di mana pedagogik ini mengajarkan secara berurutan atau tahap demi tahap, dan pedagogik historis bagaimana mengajarkan sebuah sejarah atau cerita-cerita dari masa lalu. Nah, pedagogik historis juga dibagi dua menjadi pedagogik pendidikan dan pedagogik komparatif. Pedagogik pendidikan di mana pedagogik ini mengajarkan pendidikan secara layaknya, dan pedagogik komparatif di mana ini menjelaskan tentang bagaimana kesamaan suatu barang dan tujuannya sama, seperti itu. Sejarah pendidikan dibagi dua, yaitu sejarah teori pendidikan dan sejarah praktik pendidikan. Sejarah teori pendidikan di mana menjelaskan tentang pendidikan dengan berbagai teori, dari bacaan, pengertian, dan lain-lain. Nah, kalau sejarah praktik pendidikan menjelaskan tentang bagaimana suatu pendidikan dengan tindakan praktek-prakteknya secara langsung, seperti itu. Nah, di sini juga ada pedagogik praktis, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pedagogik di masyarakat, pedagogik di keluarga, pedagogik di masyarakat, dan pedagogik di sekolah. Pedagogik di keluarga di mana pedagogik ini
tentang bimbingan di mana anak bermain dan belajar di dalam keluarga, dan pedagogi masyarakat bagaimana anak bermain dan belajar di dunia di lingkungan masyarakat, dan pedagogi di sekolah bagaimana anak bermain di sekolah. Nah, pedagogi di sekolah ada 3. Yang pertama ada administrasi sekolah, yang kedua ada didaktik atau metode didik, dan yang ketiga ada kurikulum. Dan ini adalah gambar dari sistematika pedagogiknya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.